Sahabat KPA dimanapun kalian berada, podcast dari KPA Provinsi DKI Jakarta kali ini akan membahas tema peran komunitas dalam program penanggulangan HIV/AIDS di DKI Jakarta. Tujuan dari kita mengadakan konten hari ini adalah untuk tersampaikan strategi program yang telah dilakukan oleh teman komunitas kita dari jaringan Indonesia Positif. Selain itu, hilangnya stigma dan diskriminasi bagi ODIF di masyarakat. Dan ODIF mampu berdaya dalam kehidupan bermasyarakat. Baik sahabat KPA, mari kita berkenalan dengan narasumber kita kali ini. Selamat pagi Mas Hadi. Pagi Mbak Indrati. Gimana kabarnya, sehat? Sehat Mbak. Sehat, oke, alhamdulillah. Silakan Mas Hadi memperkenalkan diri ke sahabat KPA. Iya, selamat pagi teman-teman semua sahabat KPA. Perkenalkan, nama saya Timotius Hadi, biasa saya dipanggil dengan nama Hadi. Saya bekerja di Jaringan Indonesia Positif sebagai program manager di JIP. Mungkin itu dulu Mbak In. Oke, siap. Mas Hadi, ceritain dong latar belakang Jaringan Indonesia Positif. Gimana dari segi komunitas atau berdirinya sejak kapan gitu? Iya, kami cenderung JIP ini Jaringan Indonesia Positif baru sebenarnya Mbak. Gitu. Kami dilahirkan baru secara resmi gitu ya, melakukan musyawarah nasional pada tahun 2015. Tapi sebelum itu ada sejarahnya Mbak, bahwa 2014 teman-teman dari KDS di sekitar 22 provinsi gitu, kelompok penggagas dan juga KDS mendukung gitu ya, membuat sebuah deklarasi yang disebut Deklarasi Pajajaran pada tahun 2014. Di mana isinya teman-teman merasa membutuhkan sebuah wadah atau jaringan orang dengan HIV untuk melakukan gerakan-gerakan advokasi, karena memang dilihat pada saat itu jaringan orang dengan HIV vakum, tidak ada. Jadi mereka mendorong kami untuk lahir gitu ya sebagai JIP di tahun 2014 dengan Deklarasi Pajajaran, dan tentunya bukan hanya dorongan tapi dengan support moral dan juga waktu itu sampai patungan-patungan mereka Mbak untuk seru. bisa bagaimana kami berdiri gitu. Akhirnya 2015 kami bisa berdiri, kami musyawarah nasional. Waktu itu terpilih ketua sekretariat nasional itu Ibu Merinda Sebayang sampai saat ini. Dan sampai 2017 itu kami tidak ada kegiatan. Baru 2017 kami punya sedikit kegiatan, waktu itu masih yang CSS LRB kalau nggak salah dari KPAN gitu. Lalu 2018 baru kami dapat tambahan donor gitu ya dari IAC, dan akhirnya sampai saat ini kami bisa berdiri gitu loh. Jadi khusus di advokasi gitu, Mas Hadi? Iya, kami memang marwahnya lebih kepada advokasi sesuai dengan visi dan misi JIP itu sendiri. Bagaimana kami memperjuangkan hak-hak orang dengan HIV gitu ya, supaya orang dengan HIV bisa sehat, setara dan berkualitas dengan kerangka kesetaraan gender dan juga hak asasi manusia, seperti itu Mbak. Oke, terus dalam melaksanakan program itu JIP melibatkan komunitas apa saja tuh Mas Hadi? Kami melibatkan semua komunitas dan jaringan nasional ya Mbak, karena kami adalah jaringan nasional. Jadi setiap dalam pergerakan kami gitu, dalam kerangka strategi advokasi kami melibatkan teman-teman dari CSO, LSM dan juga jaringan nasional itu sendiri. Misalnya jaringan nasional yang ada saat ini seperti PKNI, ada IP, ada GWLINA, OPSI, JTI dan juga teman-teman dari Inti Muda untuk orang muda gitu. Oke, terus apakah ada pelibatan juga dengan pemerintah atau pemangku kepentingan yang ada di Indonesia, atau wilayahnya mana? Indonesia sampai DKI, Mas? Kita di 22 provinsi saat ini, Mbak. Ada di 22 provinsi. Nah, kalau untuk perwakilan advokasi untuk ke tingkat daerah itu biasanya dilakukan oleh sekretariat daerah kami, Mbak, gitu. Tapi kalau untuk nasional tentunya kami melakukan pendekatan gitu ya, melakukan lobby-lobby atau perkenalan gitu ya, karena kan biasanya tak kenal maka tak sayang tuh gitu, makanya kita kenalan-kenalan sama Kementerian Kesehatan, sama Subdit Tim Kerja
2P gitu, lalu dengan dinas kesehatan tentunya dengan suku dinas kesehatan, dan saat ini kan kami berfokus lebih kepada 3 provinsi Mbak. Ya, untuk provinsi Jawa Barat, Jabar, Banten, dan juga DKI Jakarta. Oke. Dan pastinya stakeholder yang ada di 3 wilayah itu seperti dinas, suku dinas, dinas provinsi, dan dinas kota kabupaten, kami berkolaborasi atau berkomunikasi dengan baik, Mbak. Lebih banyak kendala mana Mas dalam koordinasi dengan pemangku kepentingan? Apakah di Jabar, di Banten, apa di DKI? Hampir semua sama ya Mbak, punya tantangan sendiri, tapi memang DKI itu yang lebih baik gitu, lebih jauh baik dan lebih banyak inovasi. Mungkin memang karena lebih dekat dengan ya satu di ibu kota dan juga lebih dekat dengan Kementerian Kesehatan gitu. Tapi untuk Jawa Barat dan Banten juga punya tantangan sendiri, maksudnya memang melihat dari geografis gitu ya Mbak, daerah-daerah tersebut tidak kecil, kota madianya nggak seperti DKI Jakarta yang nempel-nempel, nyebrang dikit Jakarta Timur udah Jakarta Selatan, ya kan, Jakarta Pusat, ya ini lebih luas dan butuh waktu yang cukup lama gitu Mbak. Jadi ya mungkin itu yang menjadi hambatan kesulitannya sih Mbak gitu. Tapi selama ini pemangku kepentingannya aware, peduli gitu. Tapi memang mungkin gini ya, ada beberapa historical gitu, historical cerita-cerita lama yang dulu pernah terjadi antara teman-teman LSM. Ya di masa lampau. Nah itu terbawa dan teringat sampai sekarang gitu. Jadi kedudukannya belum 0-0 gitu ya, belum seimbang. Jadi beberapa kesulitan ketika kami masuk gitu ya. Kami diterima, tapi ada ketakutan-ketakutan, misalnya kalau kita berbicara tentang keterbukaan data gitu, itu langsung biasanya ditutupnya dengan apa, privacy. Kami pun tahu bahwa memang ada privacy, tapi ada kalau kami melihat ada kepentingan yang jauh lebih besar dibandingkan sekedar privacy. Misalnya contoh loss to follow up yang digunakan atau loss and link yang digunakan oleh teman-teman Epic itu kan semuanya bisa di-endorse atau diberikan izin oleh suku dinas dan dinas kesehatan ya untuk mempergunakan privacy. Jadi kalau buat aku tidak ada alasan sih kalau kita bicara privacy. Yang penting selama kita tahu seberapa integritas dari si NGO atau Jarnas itu dan kita ada buat MOU kesepakatan ya hitam di atas putih terkait dengan apa yang mau dikerjakan, aku rasa itu bisa diminimalisir gitu loh Mbak. Dan kerja kita bersama tentunya kan bukan hanya layanan sendiri gitu ya, kita harus melihat juga dari segi komunitas bahwa komunitas harusnya yang punya peran lebih banyak untuk bisa mencapai triple 95 gitu. Betul. Iya, berarti PR plusnya juga Mas Hadi dan kawan-kawan harus juga meyakinkan pemangku kepentingan supaya dia tidak melihat yang ke belakang gitu ya, ke depan aja gitu kan, biar programnya juga berjalan dengan baik gitu ya Mas. Mas, terus program yang selama ini telah dilaksanakan di JIP di 3 wilayah. Kalau untuk 3 wilayah itu ada loss and link gitu. Loss and link ini untuk bagaimana kita bisa mencari mereka yang hilang minum ARV untuk bisa kembali ke layanan. Lalu ada Advocate for Health. Nah, Advocate for Health ini lebih banyak berbicara tentang perspektif komunitas untuk peningkatan kualitas layanan. Nah, bukan berarti peningkatan kualitas layanan yang ada saat ini kualitasnya buruk, bukan gitu. Kita udah melihat sudah baik gitu. Tapi untuk mencapai triple 95 itu ada gap-gap gitu yang perlu kita penuhi. Misalnya gini, Mbak. Kenapa orang banyak yang lost to follow up gitu. Nah, kita banyak tuh berasumsi bahwa pasien itu males, pasien itu ya nggak mau minum obat, merasa sehat. Iya betul, tapi ternyata dari studi-studi yang dilakukan oleh Advocate for Health ada faktor sosioekonomi juga di dalam itu. Misalnya jarak yang jauh ketika waktu pandemi COVID gitu ya, orang semua tidak bekerja, dia harus ke layanan, sedangkan untuk makan pun dia susah gitu. Jadi yang harus didahulukan perut apa obat gitu, pasti perut gitu ya Mbak. Nah, terus yang kedua juga kita melihat ada irisan kekerasan Mbak. Misalnya gini, orang yang mengalami kekerasan dia
makin jauh itu kami ada studinya gitu loh. Dan ketika makin jauh maka kualitas perawatan yang didapatkan dia menurun. Nah itu sebabnya mereka nggak mau datang ke layanan. Mungkin ada ancaman dari pasangannya atau dari keluarganya. Nah itu yang kita lihat bahwa kekerasan itu juga mempengaruhi loh faktor-faktor orang dalam pengobatan, terutama retensi dan kepatuhan ya Mbak gitu. Kita sampai pernah sempat dapat dia udah HIV, dia TB, itu nggak boleh berobat. Ya. Sampai nyolong-nyolong, sampai puskesmasnya mau kok bantu. Aku akuin puskesmasnya mau bantu untuk datang nganterin obat, tapi dia takut, dia nggak mau. Jangan, nanti saya takutnya diapakan sama, ya ini yang kita sebut dengan gender based violence gitu ya Mbak. Jadi kita juga melihat irisan di situ seperti itu. Lalu ada juga beberapa program yang dilakukan sekda-sekda kami itu lebih pada cenderung koordinasi dengan tingkat stakeholder gitu, karena kami baru tentunya kami memperkenalkan diri kepada stakeholder yang ada di tingkat lokal gitu ya. Apa sih itu JIP gitu, terus JIP mengarahnya mau kemana, dan sekarang udah hampir 1 tahun berjalan kami mensupport sekda kami yang ada di daerah, udah cukup banyak hasil yang bisa cukup baik untuk dilakukan advokasi gitu, misalnya terkait dengan TLD atau nevirapin transisi. Bagaimana kita tahu kan penggunaan nevirapin itu sekarang nanti akan dihentikan ya, dan ditransisi semua ke TLD. Nah itu teman-teman di daerah juga ikut membantu gitu. Terus kami juga ada program Prevent TB Mbak, bagaimana teman-teman orang dengan HIV ini bisa mendapatkan TPT supaya tidak terkena TBC seperti itu. Kan kita tahu juga ya bahwa orang dengan HIV itu rentannya terhadap TBC gitu. Jadi kita harapkan teman-teman orang dengan HIV ini mau untuk bisa mengakses terapi TPT yang ada di layanan-layanan yang ada di Jakarta, Banten dan juga Jawa Barat sih gitu Mbak. Oke, program yang sedang berjalan Mas? Yang sedang berjalan itu yang tadi saya sebutin semua itu, berjalan. Semua Mbak. Berjalan, semua masih berjalan, tetap berjalan tetap gitu berjalan, maksudnya. Mbak. Oke, siap. Dan benar-benar butuh ini ya Mas, butuh kerja keras gitu ya. Karena juga ketemu banyak-banyak kasus. Berarti kalau ada kasus-kasus gitu, JIP juga bisa untuk mendampingi secara advokasi gitu. Kami biasanya menggunakan proses rujukan, Mbak. Rujukan. Nah, seperti pengalaman baiknya itu seperti yang dikerjakan oleh teman-teman di Advocate for Health gitu ya. Kami punya tim legal sendiri. Nah, tim legal ini melakukan kunjungan-kunjungan ke layanan gitu ya, ke layanan yang ada di Jakarta dan di Greater Jakarta. Nah, kalau di Greater Jakarta itu kan sebutan untuk Jawa Barat dan Banten ya, Mbak. Jadi kita keliling-keliling. Nah, itu kita memotret apa sih yang terjadi gitu, bahwa yang kita lihat bahwa belum ada satu proses gitu ya, penanganan pelayanan kekerasan yang sama gitu loh. Jadi misalnya kami ke puskesmas A berbeda, ke puskesmas B berbeda. Dan ada salah satu puskesmas yang bagus waktu itu kami jadikan contoh pembelajaran itu puskesmas Menteng. Dan dari hasil itu puskesmas Menteng dokternya kita bawa nih bareng untuk keliling-keliling ke layanan-layanan lain. Itu bagus dalam proses penanganan pelayanan kekerasan, Mbak. Gitu dia punya ruang konseling sendiri gitu. Terus mekanisme visum dan lain-lainnya sampai rujukan ke P2 TP2-nya juga clear gitu, bagus. SOP-nya jelas gitu. SOP-nya cukup jelas gitu, dan akhirnya pembelajaran itu dari Puskesmas Menteng kami minta untuk sharing, bercerita kepada layanan-layanan lain yang kita kunjungi gitu ya, sebagai pembelajaran baik. Harapannya bisa gitu loh menerapkan apa yang dilakukan oleh Puskesmas Menteng. Tapi kan kami juga tahu keterbatasan dari teman-teman layanan ya, bahwa harus adanya SK dan segala macam dan lain-lainnya. Nah, maka kami dari tim legal membantu membuat sebuah kanal yang kami sebut dengan lapor JIP @jip.or.id gitu. Nah, kanal itu sebenarnya supaya teman-teman bisa melapor kepada kami terkait dengan kekerasan yang dialami, dan yang kami nanti akan membantu memfollow up gitu ya. Yang pertama kami melakukan verifikasi dan validasi dulu, jadi nggak semua laporan langsung kita rujuk. Tim legal kami melakukan verifikasi validasi, ketika itu semua sudah clear, kita balikin kepada si pelapor, ya kan kita berbasis patient approach, pendekatan kepada
individu ya, atau memang client center gitu. Jadi kalau si kliennya sudah cukup untuk melapor dan tidak mau melanjutkan, ya sudah cukup. Tapi kalau dia bilang saya mau melanjutkan ke proses hukum, nah itu nanti tim legal yang akan membantu. Kayak didampingin ya, gitu, Mas. didampingi dan sampai proses kerujukannya, karena kami tahu kan biasanya korban kekerasan punya mental health issue ya akhirnya ya gitu. Nah untuk mental health issue nanti mungkin bisa kita kerjasamakan dengan lembaga mana yang sudah bekerja sama dengan kami. Jadi ada rujukan ke lembaga yang dia butuhkannya kemana gitu. Mbak. Luar biasa juga ya apa yang sudah dilakukan teman-teman ya Mas. Terus menurut Jip, apakah masih ada isu yang tertinggal melihat program HIV di Indonesia ini, Mas? Ada Mbak, isu anak Mbak. Isu anak itu yang paling miris ya, mungkin nggak laku gitu loh. Iya, jadi ketika kita melihat masih banyak ya anak-anak yang belum mendapatkan perawatan atau pelayanan yang semestinya gitu. Tapi aku rasa ini bukan menjadi beban dari pemerintah saja, tapi buat untuk semua orang, karena kalau kita berharap dari pemerintah atau layanan kesehatan saja, karena juga banyak keterbatasan gitu ya, banyak keterbatasan. Tapi mungkin kita berharap bagaimana sih anak dengan HIV ini bisa mendapatkan hidup yang jauh lebih baik gitu loh, karena mereka kami pikirkan juga sebagai aset-aset bangsa gitu ya, sebagai salah satu contoh untuk obat anak gitu. Apakah obat anak yang ramah dengan anak sudah tercukupi gitu, maksud saya untuk saat ini ada, apakah akan long lasting terus-terusan ada gitu, karena kita seringkali melihat bahwa ada obat anak diganti dengan obat dewasa yang harus digerus, ya dipotong kayak gitu. Sedangkan juga kita tahu ya, mohon maaf gitu, saya punya anak gitu, saya punya anak walaupun anak saya nggak HIV positif, tapi ketika waktu itu ibunya terkena TBC dan harus masuk TPT 6 bulan, wah itu rasanya luar biasa. Walau 6 bulan kita ngasih obat ke anak gitu ya, apalagi seumur hidup. Jadi kami merasa memerlukan untuk anak ini ada obat yang memang ramah anak gitu, dan 2 penanganan mental untuk anak ini harusnya ada gitu ya, tersedia dan dipublish gitu, di mana sih mereka bisa mengakses gitu. Kalau bisa gratis syukur, kalau berbayar pun berapa bayarannya, dan ini kami harapkan ada gitu loh, karena terkadang itu kan anak dengan HIV tinggal bukan dengan orang tuanya Mbak. Orang tua mereka udah meninggal, jadi dititipkan sama tantenya, sama kakek neneknya, di mana ya mereka kurang mungkin ya informasi terkait dengan pemberian obat atau mengetahui mental si anak. Jadi perlu ada bantuan seorang profesional yang menangani si anak ini sendiri seperti itu. Aku sering main sama teman-teman LAP, ada gitu ya, mereka punya kerjasama gitu, tapi memang balik lagi keterbatasan dana LAP kalau mau memperluas. Jadi ya kenapa aku bilang yang paling tertinggal ya anak gitu. Makanya pemerintah harus concern banget ya Mas, maksudnya lebih agak dilihat gitu kepada anak yang hidup dengan HIV gitu ya. Mereka harus benar-benar difokuskan, diseriuskan gitu kan, seperti itu. Terus seperti obat yang tadi Mas Hadi bilang, itu sebetulnya ada ya Mas, khusus? Ada Pak, ada yang untuk anak ada. Dan memang sudah diberikan, apa masih ada sebagian anak yang menerima obat ARV itu yang dipotong-potong untuk orang dewasa? Tergantung jumlah ketersediaannya Mbak gitu. Jadi nggak bisa terus-terusan, kan ada dulu yang granul ya, yang dicampur dengan makanan itu nah itu kan lebih mudah gitu ya. Nah itu sekarang tidak ada gitu. Jadi berganti-ganti lah Mbak. Makanya harapan kami ada satu obat yang memang ramah anak, dan kalau memang sudah ada ya long lasting gitu loh, jangan nanti di tengah jalan hilang seperti itu Mbak. Jadi berharap ya pengadaan berarti ini ya Mas, dari Kemenkes ya Mas, berarti kalau gitu ya Mas. Betul. Terus juga misalnya terkait anak, kita bicara tentang viral load untuk orang dewasa gampang Mbak, tapi kalau untuk anak seperti apa, karena nggak mudah untuk mengambil darah pada anak gitu, terutama VL gitu ya. VL itu prosesnya gimana sih Mas? Yang pakai ya diambil darahnya Mbak. Banyak? Cukup banyak Mbak, cukup banyak ya 1-2 tabung EDTA lah ya, tapi jarumnya itu kan kalau dewasa jarum gede. Nah kalau untuk anak kecil ini seharusnya bisa, memang spesial Mbak, ke dokter anak. Ya kan, kalau untuk anak dengan HIV kayak gitu-gitu nggak ke dokter dewasa. Nah itu juga ketersediaannya masih
Tenaga minim medis kan, juga ya berarti gitu. harus Betul, dikuatkan Mbak. dalam hal itu Iya. juga ya Mas. Masih banyak PR sebetulnya, makanya tiap tahun sebetulnya anak yang hidup dengan HIV ini masih terpinggirkan kalau kita Betul, bilang ya Mas. Apalagi terkait dengan mentalnya ini berarti harus benar-benar ada memang bagian khusus. Kalau di puskesmas kecamatan itu kan juga ada ya Mas, khusus psikologi ya, khusus Iya. untuk Iya. para teman-teman ODIF ya. Betul. Nah, pertanyaannya yang selanjutnya, apakah psikiater itu bisa menangani anak? Karena setahu aku kalau ngambil psikiater anak itu pasti berbeda. Nah itu berarti kan harusnya ada dua bagian di situ ya Mas. Jadi bisa sama-sama diakses gitu kan fasilitasinya gitu. Semoga sih kedepannya lebih baik gitu ya Mas. Amin. Menurut Mas Adi gimana nih tentang stigma dan diskriminasi yang ada di DKI Jakarta bahkan sampai di Indonesia terkait teman-teman ODIF dan anak yang hidup dengan HIV Mas? Iya, kalau stigma terus terang nih Mbak, stigma dan diskriminasi yang selama ini kita pikirkan menjadi permasalahan paling besar ya, tapi menurut dari ya nanti mungkin beberapa bulan ke depan kami bisa diseminasikan hasil stigma index kami. Tapi yang menarik itu temuannya bahwa self stigma gitu atau stigma yang timbul dari diri sendiri itu justru yang paling besar. Nah, ini justru yang perlu kita cari bersama-sama apa penyebabnya, apakah kekurangan informasi atau apa gitu ya, ataukah ya apa gitu. Itu yang belum, mungkin nanti dari hasil studi stigma index JIP kita bisa mendiseminasikan dan memberikan informasi ini kepada halayak umum karena saat ini sedang dalam proses pemfinalan hasil studi kami sih Mbak gitu. Oke, jadi lebih ke teman ODIF-nya. Ya, yang menstigma dirinya sendiri ya. gitu. Jadi itu yang perlu nanti dicarikan Mas ininya ya Mas, jalan keluar seperti apa. Betul, Mbak. Kita masih nunggu nih ya berarti ya hasil dari penelitian kalian ya. Kalau stigma dan diskriminasi itu sampai kapan pasti ada ya Mbak. Kita nggak bisa ngilangkan tapi mengurangi. Tapi ini nggak tiap tahun itu ada perbedaan nggak Mas Hadi? Ada, pasti ada Mbak. Ada. Pasti ada. Kita nggak melakukan per tahun sih Mbak, itu per 2 tahun biasanya gitu. Nah, yang untuk saat ini dari yang terakhir dilakukan oleh teman-teman Spiritia dan PPH Atmajaya itu kurang lebih hampir sama lah, tapi menurun memang stigma dan diskriminasi itu nilainya kecil gitu Mbak. Di masyarakat, di layanan kesehatan juga ya, gitu? Terutama di layanan kesehatan gitu ya dan keluarga. Lingkup perkantoran gitu Mas Hadi? Kami nggak sampai ke skup sana ya Mbak. Mungkin nanti bisa dijelaskan sama penelitinya Mbak kalau nanti sudah diseminasi. Tapi yang menarik itu ya itu tadi, kok stigmanya sudah menurun tapi kenapa self stigmanya ini tinggi, itu yang perlu kita pikirkan bersama-sama gitu. Kenapa sih mereka kok menstigma dirinya sendiri, itu juga yang kami menjadi PR kami dari Jaringan Indonesia Positif Pak. Keduanya harus jalan bareng berarti ya Mas? ODIF juga, masyarakatnya juga seperti itu ya Mas. Terus peta masalah yang dihadapi oleh JIP selama ini dalam melaksanakan program itu seperti apa peta masalahnya Mas? Peta masalah itu geografis ya Mbak. Kita Indonesia terlalu luas gitu, luas banget gitu. Jadi ketika kami mau melakukan komunikasi atau pendekatan, ya itu terkadang lewat Zoom gitu ya, lewat Zoom atau sekedar video call atau telepon gitu, dan itu sense-nya kan kurang ya Mbak antara kita ketemu tatap muka langsung ya kan, dengan bersurat misalnya, beremail atau melakukan kontak dengan telepon gitu. Itu yang menjadi kendala komunikasi kami gitu loh. Karena ya kalau kita mau turun ke sana pun berapa biaya yang harus kami keluarkan gitu ya kan, karena kami ada di 22 provinsi gitu. Jadi kami benar-benar mengandalkan sekda-sekda kami, dan juga gini, keterbatasan informasi gitu. Dan ini juga yang perlu diperluas sebenarnya, bisa dibantu oleh dari teman-teman KPA dan juga kawan-kawan dari LSM dan juga jaringan nasional, bahwa kecenderungannya bahwa orang yang tinggal di Jakarta itu ya, seluruh petugas atau apapun itu lebih paham informasi karena mereka lebih terupdate. Tapi kalau udah geser dikit keluar aja, Jakarta, Banten, Jabar, makin jauh, makin sampai ke Papua, itu informasi makin hilang.
gitu. Ya mungkin itu tadi keterbatasan satu internet ya kan karena jarak. Jadi kalau mau sosialisasi apa-apa sekarang kan pakai online ya gitu. Gangguan lagi pas ngomong yang penting hilang, jadi dia nggak nangkep gitu. Makanya kita perlu mungkin membuat sebuah media sosial yang memberikan informasi-informasi yang lebih masif, itu yang ku maksud. Jadi bukan hanya JIP, mungkin KPA juga bisa melakukan itu. Jadi semakin banyak media itu, ya kan sekarang jadi pindahnya ke media sosial ya gitu. Saya nggak nyebutin nanti disangkain iklan, Mbak. Ya, pokoknya media sosial apapun itulah. Mungkin kita bisa bermain di ranah-ranah media sosial seperti itu, Mbak. Oke, itu membantu ya, Mas. Membantu banget, Mbak. PR kerja kalian. Betul. Seperti itu ya. Apalagi melihat sekarang itu kan Gen Z gitu ya. Iya. Ya, jadi memang begitu cara sistem belajarnya mereka. Jadi memang mungkin misalnya kayak podcast gitu, terus ada yang suka bikin video-video singkat dalam bentuk menarik gitu yang pakai joget-joget, ada informasinya. TikTok, ya gitu. Itu lebih bagus, Mbak. Jadi lebih kita harus mengikuti zamannya si Gen Z ini gitu, Mbak. Supaya juga informasi tersampaikan sampai di ujung-ujung gitu ya, Mas. Iya. Soal peta masalah birokrasi juga masih ada juga. Pasti ada lah, Mbak. Pasti ada lah, Mbak. Pasti ada. Tapi itu bagaimana kita bisa mengetahui ya. Kalau JIP itu prinsipnya ketika belum ketemu bukan berarti bahwa kita berlawanan gitu. Justru menjadi peran JIP itu bahwa kita harus lebih memperkenalkan diri, karena ya kami prinsipnya gitu, tak kenal maka tak sayang gitu. Kalau orang itu belum bisa menerima kita, berarti memang belum kenal betul gitu. Apa itu si JIP gitu? Masih ada yang diragukan. Nah, itu yang tugas kita untuk bisa menjelaskan lebih detail gitu sampai orang ya percaya ya. Sama aja dengan kita bicara dengan pasien gitu ya, ada proses membangun raport gitu, hubungan kerja sampai adanya trust gitu. Nah itu kan perlu waktu, perlu komunikasi yang berulang-ulang dan keterbukaan sampai mereka kenal, oh JIP tuh ini ya gitu, oh Hadi tuh seperti ini ya, kayak gitu, Mbak. Jadi kalau untuk melenturkan birokrasi memang harus kenal dulu di dalamnya gitu ya, supaya dia juga kenal sama kita. Jadi kesananya urusan kita juga akan mereka bantu seperti itu ya, Mas. Terus kendalanya apa aja nih, Mas? Apa yang JIP hadapi dalam setiap pelaksanaan program? Pelaksanaan program itu kami lebih biasanya terkait dengan sedikit informasi ya, Mbak. Gap informasi itu menjadi tantangan gitu ya. Kendalanya di situ. Kalau kami untuk penerima manfaat itu, ya kalau untuk stakeholder ya itu tadi komunikasi kami harus jauh lebih baik memang gitu. Karena ada keterbatasan, mungkin beberapa keterbatasan dalam melakukan komunikasi yang dilakukan oleh teman-teman komunitas. Nah itu yang perlu kita tingkatkan dan kita perbaiki, bagaimana sih cara berkomunikasinya gitu yang baik ketika tampil ke stakeholder, termasuk juga dengan gaya gitu ya, Mbak. Gitu. Misalnya kalau saat ini saya tampil pakai lengan pendek, tapi kalau misalnya ke stakeholder biasanya saya pakai tangan panjang karena secara tidak langsung mempengaruhi gitu ya. Ini apa sih orang kok datang-datang tatoan gitu ya kan gitu, walaupun udah bener gitu. Terus giginya ompong gitu. Jadi saya lebih baik pakai masker, Mbak. Jadi nggak terlalu keciri biar disangkain dokter gitu ya, Mbak. Gitu. Jadi ya hal-hal seperti itu juga jadi tantangan, tapi sudah kami mitigasi. Biasanya kalau kami ketemu stakeholder, kami berpenampilan yang rapi dan sopan, santun juga. Gitu. Kalau untuk pemangku kepentingan pemerintah itu kan suka rolling pemutaran posisi jabatan tuh kan cepet tuh, Mas Hadi. Berarti itu PR diulang lagi gitu. Kalau ketemu udah menjelaskan misalnya dengan pejabat ini, tiba-tiba pejabatnya pindah, berarti harus lagi datang seperti itu. Masih ada seperti suka nggak suka ya memang ya begitu, Mbak, harus kita ya memang harus kita lakukan lagi dari nol ya. Mungkin capek ya gitu, tapi ya buat kami ketika kami mementingkan orang dengan HIV, kami melihat visi dan misi JIP, ya kami harus melakukan itu. Terus pesan untuk pemangku kepentingan nih dalam program penanggulangan HIV/AIDS yang selama ini dijalankan oleh JIP, apa? Perannya bahwa komunitas sebenarnya ingin gitu ya, ingin sekali gitu bisa membantu Bapak Ibu yang ada di stakeholder gitu, terutama di layanan kesehatan, di Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, baik kota, provinsi, kabupaten dan juga provinsi gitu.
Makanya kami butuh peran aktif dari komunitas ini bisa diterima oleh Bapak Ibu gitu. Kenapa sih peran aktif? Bahwa sebenarnya teman-teman ini memberikan masukan-masukan yang berarti gitu loh, terkait dengan tantangan dan hambatannya supaya kedepannya terjadi peningkatan kualitas layanan gitu ya. Ketika hambatan itu semua sudah teratasi, nah kami percaya bahwa triple 95 gitu itu atau triple 10 itu akan terwujud gitu loh Mbak. Gitu. Jadi benar-benar harapannya itu endingnya layanan kesehatan kualitasnya lebih baik lah gitu ya Mas. Dengan keterlibatan itu tadi, keterlibatan aktif dari komunitas. Betul, gitu. Oke. Terus ini kan udah mau khas nih Mas Hadi. Iya. Boleh harapan JIP dengan momentum khas tahun ini? Kalau harapan saya cuma nggak banyak ngomong ya Mbak. Saya cuma bilang gini, 1 tahun 365 hari. Hanya 1 hari yang dipakai untuk menggaungkan hari AIDS sedunia gitu loh. Nah 364 harinya tuh kemana? Ya kalau nggak nggak peduli ya lupa. Kalau saya sih itu aja gitu. Jadi kalau kita bicara 1 tahun 365 hari, idealnya setiap hari kita berbicara atau kita mengingat terus gitu ya. Setiap hari AIDS itu, dan bahwa setiap bukan hanya peringatan, tapi kalau kita tidak bertindak gitu, makin banyak orang yang menjadi korban atau makin banyak orang yang akan gugur gitu. Dan ketika orang gugur ini, mereka ini aset-aset bangsa gitu yang perlu kita pikirkan. Jadi aku rasa 365 hari ya hari AIDS dunia terus gitu, di mana orang mencari tahu tentang HIV, orang tidak melakukan stigma dan diskriminasi kepada masyarakat gitu. Orang mensupport orang dengan HIV, kayak seperti JIP kita punya gerakan 1 dukung 1 gitu. Dan juga peran-peran masyarakat juga berfungsi, dan bukan masyarakat seluruhnya termasuk awak media massa dan lain-lain gitu. Jadi ya hari AIDS ini bukan hanya momentum, tapi ketika hari AIDS itu kita semua berpesta atas kemenangan gitu loh. Apa yang sudah dilakukan ya gitu. kan selama ini, keberhasilannya apa gitu yang di belakangnya, jangan cuma 1 hari untuk mengenang gitu, itu saja kayak gitu. Pahlawan gitu loh Mbak. Ya kan, habis itu lupa udah gitu. Nama pahlawannya siapa kita aja bingung kan. Kalau hari pahlawan gitu, habis upacara, tapi kalau ditanya juga belum tentu kita tahu nama semua pahlawan gitu. Ya kan. Jadi harus bergerak bersama-sama ya Mas, bergerak bersama-sama komunitas dari sebelum itu hari khas sampai di hari khasnya kita ibaratnya merasakan gitu apa yang sudah kami lakukan selama ini buat teman-teman ODIF seperti itu. Boleh closing Mas, apa buat teman-teman ODIF dan masyarakat buat semua mungkin ya yang lihat podcast ini gitu, bahwa ya orang dengan HIV tuh nggak sama dengan mati gitu. Itu yang pertama, bahwa HIV itu sudah bisa terkontrol gitu loh. Maksud saya dia sudah sama tarafnya kayak penyakit diabetes gitu ya. Jadi atau jantung. Jadi teman-teman masyarakat juga, baik orang dengan HIV atau masyarakat luas, nggak perlu takut gitu loh, karena cara penularannya juga tidak seperti yang Bapak Ibu atau kawan-kawan pikirkan gitu loh. Jadi lebih baik mencari informasi yang benar gitu, dan jangan membuat takut orang gitu. Dan untuk teman-teman dengan HIV, orang dengan HIV, jangan pernah putus obat gitu loh maksudku. Jadi karena dengan obat itu teman-teman bisa produktif, teman-teman bisa sehat gitu ya. Banyak kok di luar sana teman-teman yang udah menembus umur 18 tahun, 20 tahun hidup dengan HIV gitu. Jadi teman-teman jangan pernah ragu untuk minum obat gitu loh. Dan kalau ada masalah-masalah, misalnya saat ini yang sering saya dengar itu efek samping gitu ya, lalu mundur di tengah jalan, jangan, itu adalah sesuatu yang salah. Tapi baiknya teman-teman datang ke layanan, dikonsultasikan kembali dengan dokter untuk mencari solusinya. Jadi solusinya itu ketemu, bukan solusinya diambil sendiri dengan tidak minum obat. Itu cara yang salah sebenarnya kayak gitu. Dan marilah kita semua di sini ya, baik orang dengan HIV gitu maupun masyarakat, kita saling dukung satu sama satu gitu. Ibaratnya 1 dukung 1 yang diciptakan oleh JIP gitu ya. Kami menggaungkan ini bahwa 1 orang mendukung 1 gitu loh. Itu akan jauh lebih baik gitu. Ketika 1 orang yang sudah kuat, sudah
mandiri, dia akan mendukung satu orang dan berikut selanjutnya itu akan juga membantu Indonesia untuk lebih cepat menuju kepada Triple 95 itu sih. Oke, untuk teman-teman ODIF, jadi tetap semangat ya Mas Hadi, tetap semangat, sehat selalu, tetap disiplin untuk KRV, kita tetap sayang kepada kalian, dan untuk sahabat-sahabat KPA, tetap harus hilangkan stigma dan diskriminasi kepada teman-teman ODIF. Berdayakan mereka karena mereka juga sama seperti kita, jadi kita harus sama-sama bergerak bersama komunitas dan akhiri AIDS tahun 2030. Terima kasih. Jumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.